Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk semua teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika listrik. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi yaitu gejala gelombang dan gelombang bunyi ya. Untuk materi filenya nanti teman-teman bisa download di Elita, dan untuk video penjelasannya atau recordingnya nanti teman-teman juga bisa cek di Elita dan tinggal download saja ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kaitannya dengan interferensi. Ini merupakan terjadinya penguatan atau pelemahan simbangan gelombang karena muncul gelombang yang lain pada tempat yang sama. Berarti ada dua ini ya gelombang ya. Simbangan gelombang yang dihasilkan ini merupakan superposisi dari gelombang asal dan gelombang lainnya. Nah, ini pada gambar 10.1 kita bisa lihat interferensi gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber, yaitu ada sumber 1 dan sumber 2 pada koordinat sumber 1 yaitu 0,d dan koordinat pada sumber 2 0,d terhadap titik pengamatan di sini, yaitu dengan titik koordinat L, H. Sepanjang L, dan ini untuk titik pengamatannya, koordinatnya yang Z adalah H. Dari dua sumber yang memiliki frekuensi, panjang gelombang, dan amplitudo yang sama pada S1 dan S2 ini, jarak garis hubung dua sumber dengan titik pengamatan di sini yaitu sepanjang L ini ya. Sehingga kita bisa cari berapa jarak titik pengamatan ke sumber satunya, dari titik pengamatan baik ke sumber satu ataupun ke sumber duanya, dengan rumus di bawah ini ya. Bisa kita cari dengan X1 dan X2 untuk mencari jarak titik pengamatan ke sumber satu ataupun sumber 2 terhadap titik pengamatannya. Simbangan gelombang dari sumber satu yang sampai di titik pengamatan kita bisa cari dengan Y1 terhadap L, T, ataupun pada simbangan gelombang dari sumber S2 yang sampai di titik pengamatan Y2 L, terhadap T, L, T. Untuk simbangan total pada titik pengamatan Y terhadap L, Y, kita bisa cari dengan rumus A aksen ini ya. 2A cos dalam kurung min 2pi X1 per min X2 per 2 lambda sama dengan 2A cos dalam kurung 2pi X1 min X2 per 2 lambda kurung tutup, sehingga A aksen ini menjadi amplitudo dari gelombang hasil interferensi yang terjadi pada dua sumber tadi. Amplitudo pada pengamatan memiliki nilai paling besar, yaitu ketika cos dalam kurung 2pi X1 min X2 per 2 lambda sama dengan plus minus 1, atau 2pi X1 min X2 per 2 lambda sama dengan 0,pi, 2pi, atau X1 min X2 sama dengan 0, lambda, 2 lambda. Untuk amplitudo minimumnya terjadi jika A aksennya adalah 0 nilainya. Hingga cos kurung buka 2pi X1 min X2 per 2 lambda, kurung tutup sama dengan 0, atau 2pi X1 min X2 per 2 lambda, sama dengan pi per 2, 3pi per 2, 5pi per 2. X1 min X2 setengah lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda. Ini untuk amplitudo minimum jika A aksennya 0. Yang pertama ini amplitudo pada pengamatan yang memiliki nilai paling besar ya. Sehingga kita bisa ini ya simpulkan bahwa amplitudo terbesar jika selisih jarak antar dua sumber ke titik pengamatan adalah kelipatan bulatnya dari panjang gelombang. Sehingga kondisi ini bisa kita sebut yaitu kondisi interferensi konstruktif. Ketika amplitudonya minimum terjadi jika selisih jarak dua sumber ke titik pengamatan adalah kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombangnya. Pada kondisi ini disebut
interferensi destruktif. Jadi bisa dibedakan ya antara interferensi konstruktif dan destruktif ini berdasarkan nilai lambdanya ya, panjang gelombangnya. Terus saya namanya intensitas gelombang yang dideteksi sebanding dengan kuadrat dari amplitudonya. Dengan demikian, intensitas gelombang superposisi dapat memenuhi I sebanding dengan harga mutlak dari A aksen kuadrat. Atau bisa juga dirumuskan I sama dengan I0 cos kuadrat kurung buka Pi X1 min X2 per lambda kurung tutup. Untuk plot intensitas sebagai fungsi delta X sama dengan X1 min X2, intensitas akan berubah maksimum dan minimum secara periodik. Nah, ini pada gambar 10.2 ya, intensitas gelombang hasil superposisi untuk dua gelombang yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang yang sama. Ini contoh dari pada gambar 10.2. Oke, terus berkaitan dengan difraksi. Teman-teman pasti pernah ya mengalami fenomena ini ya, difraksi ya. Ini merupakan penyebaran arah rambat gelombang ketika melewati celah sempit. Peristiwa difraksi ini juga merupakan konsekuensi dari prinsip Huygens ya. Gelombang yang melewati celah merupakan hasil dari superposisi gelombang baru pada celah. Jadi ini bisa juga terjadi difraksi pada gelombang permukaan air yang melewati celah sempit, ini pada gambar yang A, ataupun pada celah yang lebar pada gelombang B. Untuk polarisasi, jika selama gelombang merambat, arah penyimpangan selalu sama, misal selalu berarah dari atas ke bawah, maka kita katakan gelombang tersebut mengalami polarisasi linier. Sebaliknya, jika selama gelombang merambat, arah penyimpangan titik-titik pada medium akan selalu berubah-ubah secara acak ya. Maka kita katakan gelombang tersebut tidak terpolarisasi. Ini pada gambar di bawah ini ya. Gambar 10.4 kita bisa lihat ada gelombang tali yang memiliki polarisasi linier. Yang A itu untuk bentuk dari arah simpangan secara vertikal, dan yang B arah horizontal. Ini contoh gambaran dari terjadinya polarisasi linier yang dicontohkan pada gelombang tali. Bisa bedakan ya antara yang polarisasi linier dan tidak terpolarisasi. Nah, ini juga ada gambaran dari jenis-jenis polarisasi lain. Ini ada pada gambar 10.5 ya, contoh-contohnya. Ini untuk jenis polarisasi lain yaitu mula-mula ke atas, yang kedua yaitu setelah berlangsung waktunya atau delta T, arahnya akan ke kiri. Setelah berlangsung delta T tadi, berikutnya arahnya ke bawah, dan berikutnya lagi akan ke kanan. Dan setelah berlangsung delta T berikutnya, arah kembali ke atas, maka gelombang dikatakan mengalami polarisasi lingkaran. Jika amplitudo saat simpangan mengarah ke atas, atas atau bawah, dan saat simpangan mengarah ke kiri kanan, tidak sama, maka gelombang dikatakan mengalami polarisasi elips. Nah, ini pada gambar di tabel ya. Kita bisa lihat itu selama selang waktu T-nya berapa delta T, terus yang A itu ada gambaran gelombang yang tidak terpolarisasi ya, contohnya, terus yang B ini untuk gelombang yang terpolarisasi secara linier, dia tidak acak ya. Terus yang C adalah gelombang terpolarisasi
lingkaran, dan yang D ini gelombang terpolarisasi secara elips. Nah, baik, terus ada gejala yang namanya fenomena dispersi. Peristiwa ini sebenarnya sering kita ini ya amati ya ketika setelah hujan ya akan terjadi pelangi ya. Ini merupakan salah satu fenomena dispersi ini. Yaitu karena penguraian cahaya putih atau spektrum-spektrum yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ini untuk fenomena pelangi ini dispersi cahaya matahari oleh bintik-bintik air di udara, atau bisa juga prisma dapat menggunakan cahaya putih atas sejumlah spektrum karena fenomena dispersi ini ya, yang prisma yang gambar keduanya. Ini dispersi untuk ketika setelah terjadi hujan akan timbul pelangi karena adanya bintik air di udara. Dispersi cahaya matahari oleh droplet air di udara menghasilkan pelangi ya. Nah, ini untuk dispersi cahaya oleh prisma. Terus ada namanya fenomena efek Doppler. Ketika pesawat tempur sedang latihan dan kebetulan kalian tidak menontonnya, harusnya di bawahnya mungkin ya, akan mengalami fenomena berikut, yaitu ketika atau mungkin ada suatu pesawat yang akan mendekati kita, maka suaranya akan bergemuruh atau kencang ya ketika pesawat bergerak dari jauh mendekati ke arah kita. Bunyi yang gelegar luar biasa yang akan kita dengar ya. Tetapi ketika pesawat telah melintas di atas atau melintasi kita ya dan terbang menjauhi kita, suara tersebut atau suara pesawat akan terdengar pelan-pelan walaupun lokasinya belum terlalu jauh dari kalian. Nah, fenomena ini atau gerakan sumber suara atau gerakan pendengar memiliki efek pada frekuensi yang didengar. Fenomena ini yang namanya efek Doppler, berarti ketika dia mendekat, suaranya akan terasa keras atau kencang ya ketika mendekati kita, suara pesawat tersebut. Terus ketika menjauhi, dia akan pelan-pelan akan berkurang suaranya tersebut. Walaupun lokasinya belum terlalu jauh dari kita. Nah, ini namanya fenomena efek Doppler. Ini juga ada fenomena efek Doppler pada beberapa kasus lainnya. Ini ada sumber suara dan pengamat tidak bergerak. Terus ada juga pengamatan mendekati suara bergelombang yang tidak bergerak. Terus ada pengamatan menjauhi sumber gelombang yang tidak bergerak. Ada juga kasus sumber gelombang bergerak mendekati pengamatan yang dia. Sumber gelombang bergerak menjauhi pengamatan yang dia. Sumber gelombang bergerak beserta pengamat bergerak. Terus ada juga medium perambatan gelombang bergerak menuju pendengar. Terus medium perambatan gelombang bergerak menjauhi pendengar, dan sumber gelombang, pengamat, dan medium perambatan gelombang bergerak. Nah, ini contoh-contoh lain ya terjadinya efek Doppler pada beberapa kasusnya, ada 1 sampai 9 ya. Nanti silakan dibaca di buku ya untuk buku fisika dasarnya. Ini ada efek Doppler untuk gelombang elektromagnetik. Ini termasuk cahaya merambat dalam ruang hampa. Lajunya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan untuk lajunya 0, U sama dengan 0,9 C. Untuk frekuensi gelombang elektromagnetiknya, kita bisa cari tahu yaitu F absen sama dengan C plus minus W kalikan frekuensinya. Dengan C adalah laju perambatan gelombang elektromagnetik, dan untuk W ini adalah laju sumber ya, dan F adalah frekuensi yang dipancarkan sumber. Dengan tanda minus dipakai untuk sumber yang mendekati pengamatan, dan tanda plus untuk sumber yang menjauhi pengamatan. Ini pergeseran frekuensi gelombang delta F, F aksen min F.
Untuk gelombang bunyi, ini merupakan gelombang mekanik ya, yang merambat dalam medium. Medium itu bisa berupa udara ya. Bunyi timbul karena getaran partikel-partikel penyusun medium. Bunyi dapat merambat jika ada mediumnya. Pada udara, bunyi merambat melalui molekul-molekul udara. Nah, itu mediumnya berarti udara. Pada zat padat bunyi merambat akibat getaran dari atom-atom zat padat tersebut. Sedangkan pada fluida cair atau medium zat cair, bunyi juga bisa merambat akibat getaran-getaran atom-atom atau molekul-molekul penyusun dari fluida atau zat cair tersebut. Dalam zat padat, laju untuk merambat bunyi lebih besar daripada pada zat cair. Dalam zat cair, laju merambat bunyi lebih besar daripada dalam gas. Ini ada tabel 10-1 untuk laju rambat bunyi pada sejumlah zat. Anda bisa ini ya, cermati ada beberapa material dan laju rambat bunyi pada suhu 20 derajat Celcius. Ini ada udara pada 0 derajat. Ya lebih kecil ya. Paling kecil ini udara pada 0 derajat. Terus ada helium, hidrogen, air laut, besi dan baja, gas, aluminium, dan kayu kertas. Di sini yang paling tinggi untuk laju rambat bunyinya yaitu pada aluminium ya, ini 5100. Dan paling rendah yaitu pada udara kondisi 0 derajat Celcius 331 meter per second. Untuk laju rambat bunyi juga dipengaruhi oleh suhu atau temperaturnya. Bergantungan laju rambat bunyi didekati dengan persamaan di bawah ya. P sama dengan 331 plus 0,1 T meter per second. Dengan T ini adalah dalam satuan derajat Celcius. Terus ada kuat dan tinggi bunyi. Dua aspek yang dirasakan oleh telinga atau kita ya sebagai pendengar, kekuatan bunyi atau loudness dan ketinggian bunyi atau pitch. Jadi kekuatan bunyi mempresentasikan energi yang dibawa oleh gelombang bunyi. Ketinggian bunyi ini mempresentasikan atau menggambarkan apakah bunyi tersebut tinggi seperti suara bunyi alat musik biola, ataupun mungkin rendah seperti bunyi alat musik bass gitar ya. Jadi tinggi rendahnya bunyi ini berkaitan dengan frekuensi pembawa bunyi tersebut. Bunyi tinggi memiliki frekuensi tinggi dan bunyi rendah akan menilai frekuensi yang rendah. Untuk telinga kita atau manusia, ini dapat mendengar pada jangkauan frekuensi dengan range yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini untuk frekuensinya ya. Untuk jangkauan frekuensi ini dikenal dengan nama daerah pendengaran. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz dinamakan bunyi ultrasonik. Beberapa binatang dapat mendengar bunyi ultrasonik ini ya, untuk skala 20.000 Hz frekuensinya ke atas. Anjing dapat mendengar bunyi hingga 50.000 Hz. Untuk kelelawar, dia bisa sampai 100.000 lebih tinggi lagi. Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz, dia dinamakan infrasonik. Sumber bunyi infrasonik antara lain yaitu gempa bumi, gunung api, dan getaran mesin-mesin berat ya. Oke, terus ada intensitas bunyi. Ini merupakan energi yang dibawa gelombang persatuan waktu ya, persatuan luas. Sehingga energi persatuan waktu adalah daya, kita bisa ini ya tuliskan untuk intensitas yaitu P per A. P adalah dayanya dalam satuan watt. A adalah luas permukaan yang dikenai gelombangnya, meter persegi. Terus ada level intensitas. Telinga manusia umumnya
dapat mendeteksi intensitas gelombang bunyi pada paling rendah 10 pangkat min 12 Weber per meter kuadrat ya, dan paling tinggi 1 Weber per meter kuadrat. Untuk intensitas 10 min 12 Weber per meter kuadrat. Disebut juga ambang pendengaran. Untuk menghindari penggunaan variasi angka yang sangat besar, maka didefinisikan suatu besaran yang namanya level intensitas. Ini untuk level intensitas, beta dirumuskan sebagai beta sama dengan 10 log I per I 0. I0 itu untuk dengan ambang pendengaran ya, 10 pangkat min 12. Dan intensitas bunyi dalam satuan beta dalam desibel ya, ini atau disingkat dB. Ini untuk level intensitas beberapa sumber bunyi. Ini ada pesawat jet, ambang batas, suara konserok, sirine, ruang dalam mobil, lalu lintas, percakapan biasa, daun yang bergesek, dan ambang pendengaran. Nah, ini untuk level intensitasnya berapa desibel. Oke, terus ada namanya getaran kolom pipa organa. Ini untuk kolom udara yang berbentuk silinder. Salah satu ujungnya ada terbuka ya, sebagai tempat untuk meniupkan udara. Ujung lainnya bisa terbuka ataupun tertutup. Jadi ada dua jenis. Ini yang A ini contoh pipa organa yang terbuka, dan yang B adalah pipa organa yang tertutup karena salah satu ujungnya tertutup dan satunya terbuka. Untuk frekuensi alamiah, pipa bergantung pada tipe pipa ya. Sifat yang harus dipenuhi yaitu pada ujung yang terbuka, simbangan getaran udara selalu maksimum. Pada ujung yang tertutup, simbangan getarannya udara selalu 0. Berarti di sini 0, di sini maksimum ya. Ini berarti keduanya maksimum karena terbuka semua. Untuk pola gelombang berdiri yang diizinkan pada pipa organa terbuka, tampak bahwa resonansi kolom udara memenuhi syarat, yaitu L sama dengan lambda per 2, lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda, sampai N lambda per 2 dengan N adalah 1, 2, dan 3, atau bergantung panjang gelombang pada panjang pipa organa tersebut. Lambda sama dengan 2L per N. Nah, ini contoh pola gelombang berdiri pada pipa organa ya. Ini yang A ini pipa organa terbuka, pola gelombang berdirinya dengan panjang gelombang L setengah, 1 dan 3 per 2 lambda, sedangkan yang gambar 10-20 ini pola gelombang berdiri pada pipa organa tertutup, ini 1/4 lambda, 3/4 lambda, dan 5/4 lambda. Untuk pola gelombang berdiri yang diizinkan pada pipa organa tertutup, tampak bahwa resonansi kolom udara akan memenuhi syarat, yaitu L sama dengan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, sampai N plus setengah lambda per 2. Atau ketergantungan panjang gelombang pada panjang pipa organa tersebut. Hingga untuk rumus lambda sama dengan 2L per N plus setengah kurung tutup. Oke, terus ada ultrasonik tadi ya, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Ini biasanya bisa didengar oleh beberapa hewan ya. Gelombang ini tidak dapat didengar oleh manusia. Namun untuk seperti contoh tadi ya, ada anjing, kelelawar, ataupun hewan yang lain, ini dapat mendengar suara ultrasonik ini. Ketika gelombang ultrasonik berpindah dari satu medium ke medium yang lain, di mana pada dua medium tersebut kecepatan gelombangnya berbeda, maka akan terjadi fenomena yaitu sebagian gelombangnya akan dipantulkan dan sebagian gelombang yang lagi akan dibiaskan atau diteruskan ke medium berikutnya karena ada dua medium yang berbeda, misal udara dan air. Intensitas gelombang yang dipantulkan dan dibiaskan ini akan bergantung pada
gelombang pada dua medium ya tersebut. Nih, contoh dari pada gambar 1021 ini kita bisa lihat ya. Gelombang akan mengalami pemantulan dan pembiasan atau transmisi setiap melewati bidang batas antar dua medium yang berbeda ya. Jadi ada yang dibiaskan, diteruskan, dan ada yang terpantul. Nah, perubahan frekuensi gelombang ultrasonik yang dideteksi dapat dinyatakan dengan rumus delta F sama dengan 2 Fp cos theta per C. Untuk delta F ini frekuensi gelombang, dan F ini adalah frekuensi gelombang ultrasonik yang digunakan. C adalah laju perambatan gelombang ultrasoniknya ya. V adalah laju aliran, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh gelombang ultrasonik. Ini ada supersonik. Nah, ini contoh tadi ya, yang efek Doppler ya. Pesawat-pesawat tempur hampir semuanya memiliki kecepatan yang lebih besar dari kecepatan bunyinya. Kecepatan yang lebih besar dari kecepatan bunyi ini dinamakan kecepatan supersonik. Ini tampak di bawah ya. Di depan pesawat, puncak-puncak gelombang lebih rapat. Ini diilustrasikan pada gambar 1025 ya. Dan di belakang pesawat puncak gelombang akan lebih renggang, atau akibatnya di depan pesawat frekuensi gelombang akan lebih besar daripada di belakang, sisi belakang dari pesawat. Dia akan lebih kecil. Nah, ini diilustrasikan pada gambar 1025. Ini pada depan, di sini berarti sisi depannya, dan sini sedikit renggang berarti di sisi belakangnya. Gambar muka gelombang ketika pesawat bergerak dengan laju yang lebih kecil daripada laju rambat bunyinya. Dengan U adalah laju untuk sumber bunyi pada pesawat, dan V adalah laju perambatan bunyi di udara atau medium udaranya. Ini juga sama ya, gambar untuk muka gelombang ketika pesawat bergerak dengan laju yang sama dengan laju rambat bunyinya. Jadi ini kondisi ketika kecepatan pesawat persis sama dengan kecepatan bunyinya. Lokasi pesawat tepat berimpit dengan muka gelombang yang bergerak ke depan. Oke. Nah, ini berbeda ketika sama ya. Akan terjadi himpitan dengan muka gelombang yang bergerak ke depan. Akibatnya udara di depan pesawat mengalami kompresi yang sangat besar. Panjang gelombang di depan pesawat mendekati nol atau frekuensi mendekati tak berhingga, akibatnya dihasilkan bunyi yang sangat keras. Ini jika kecepatan benda sudah mulai melebihi kecepatan dari rambat bunyi di udara ya, ukuran kecepatan sering dinyatakan dalam bilangan Mach. Jika kecepatan benda berada pada bilangan Mach 1, berarti kecepatan benda sama dengan kecepatan bunyi di udara. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 343 meter per second, maka pesawat yang memiliki bilangan Mach 2,5 berarti memiliki kecepatan 2,5 dikalikan 343 meter per second. Jadi kecepatannya yaitu 857,5 meter per second. Ini gambaran untuk muka gelombang ya ketika pesawat bergerak dengan laju yang melebihi rambat bunyinya. Jadi kita bisa bedakan ya ketika kecepatan pesawat ini tidak melebihi dari bergerak dengan laju yang lebih kecil dan daripada laju rambat bunyinya. Gambarannya seperti ini untuk muka gelombangnya. Dan yang kedua ini ketika pesawat bergerak dengan laju yang
sama dengan rambat bunyinya, dan yang ketiga ini adalah fenomena ketika pesawat bergerak dengan laju yang melebihi rambat bunyinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pada pertemuan kali ini ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa ini ya, membaca ulang atau menyimak ulang materi terkait gejala gelombang dan gelombang bunyi. Untuk materi berikutnya mohon ditunggu untuk videonya ya, dan untuk filenya juga ditunggu di Elita. Terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.